Oke bro, sekarang kita coba kita pasang ya chargernya, baru kita hidupkan lagi. Apakah dia masih tidak muncul menunya atau sudah normal. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, tangan kiri. Kita tunggu teman, dia sudah tampil. Oke, dan ternyata dia, kita perhatikan ya, ternyata dia bisa masuk Windows. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Teknisi Abal-Abal Channel. Baik teman, saudara dan sahabat teknisi abal-abal, gimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan teman-teman dan saudara-saudara semua dalam keadaan baik, diberi kesehatan dan diberi kelancaran rezeki untuk hari ini dan untuk seterusnya, amin. Jadi di hadapan saya ini teman-teman sudah ada laptop Asus ya. Laptop Asus ini masuk dengan kerusakan. Tadi yang ngantarkan hanya bilang katanya tidak muncul menunya. Oke. Tidak muncul menunya seperti apa saya tidak tahu. Oleh karena itu pagi ini saya mau mencoba menyelesaikan masalah dari laptop ini. Kira-kira apakah saya bisa atau tidak. Jadi tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita coba ya teman-teman. Tanpa lupa mengucap bismillah, kita mulai untuk menghidupkan laptopnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dia sudah tampil. Kita perhatikan yang seperti apa yang katanya tidak muncul menunya ya. Kita pilih Start Windows Normal. Oke teman, sepertinya yang dimaksud tidak muncul menunya itu ketika dia mau booting Windows dia selalu restart. Ketika booting Windows dia selalu restart seperti itu. Oke, jadi masalahnya seperti ini. Kita coba sekali lagi. Kita perhatikan di sini ya. Nah, dia mau muncul Windows restart. Langsung aja kita masuk ke menu BIOS untuk menyelesaikan masalah ini. Belum bisa masuk BIOS, kita ulangi lagi ya teman. Tadi terlambat sudah. Kita tekan F2 lama-lama ya. Oke, sudah masuk menu BIOS. Jadi sedikit penjelasan ya teman. Mohon maaf nanti jika penjelasannya agak belepotan ya. Jadi laptop ini kemarin saya install Windows 7 dan bahkan masih kelihatan ya Windows 7 ya. Sekarang kita coba kita perhatikan di menu Advanced Chat nih ya teman. Kita perhatikan di sini. Jika dia Windows 7 maka OS selection juga harus Windows 7. Ini ya teman ya. Kita perhatikan. Ini OS selection harus Windows 7, sementara di sini Windows 8. Oleh karena itu kita harus merubahnya ke Windows 7. Oke, setelah seperti ini nggak usah ada settingan yang lain-lain lagi, langsung aja kita coba. Kita tekan F10 kemudian enter ya teman. Apa yang terjadi? Apakah masih seperti tadi atau tidak? Oke, ternyata malah mati ya. Kita hidupkan. Oke, sudah hidup. Sembari menunggu laptop ini booting ke dalam Windows atau tidaknya, saya ingatkan sama teman-teman
Bagi yang berkenan mendukung channel saya mohon dukungannya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, karena dukungan dari teman-teman sangat berarti banget ya untuk channel di teknisi abal-abal bisa berkembang. Atas dukungannya saya ucapkan terima kasih. Sekarang kita kembali ke laptop, kita perhatikan, kita pilih start Windows normally. Perhatikan di menu sini dia terbukti atau tidak. Nah, tadi tidak mau seperti ini ya teman, sekarang dia sudah mau loading Windows dan dia booting. Oke, dia masuk Windows. Tapi masalah ini belum selesai sampai di sini ya teman-teman. Nanti kita lihat duduk permasalahannya seperti apa. Oke, berarti ini artinya laptop sudah bisa masuk Windows dan sudah bisa dikatakan normal ya, normal. Oke teman, jadi sedikit penjelasan, sedikit lagi ya, sedikit dari tadi sedikit, sekarang sedikit, akhirnya banyak juga ya, nggak apa-apa lah. Jadi kenapa bisa terjadi seperti tadi ya teman, kenapa bisa berubah sendiri OS selectionnya bisa menjadi Windows 8. Oke, langsung aja. Jadi settingan dari BIOS ini memang defaultnya atau aslinya itu dia OS selection adalah Windows 8. Oke ya. Jadi seandainya kita mau menginstal Windows 7, kita harus rubah dulu OS selection dengan catatan baterai di sini harus full, baterai CMOS-nya juga harus masih bisa menyimpan konfigurasi dari BIOS. Nah, sementara tadi ini laptop ini kehabisan baterai, entah itu baterainya sudah sowa atau memang baterainya terlalu low, saya nggak tahu ya. Yang jelas baterainya habis, oleh karena itu settingan pun dia kembali ke defaultnya atau ke OS selection Windows 8 nya, bukan ke Windows 7 lagi. Makanya setiap mau menghidupkan laptop harus dirubah dulu ke OS selection Windows 7, kalau tidak akan bisa masuk Windows. Begitu ya teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Nah, jika permasalahannya ini ternyata dia di baterainya ya, baterainya yang soak, maka otomatis konfigurasi dari atau settingan dari BIOS tidak akan pernah tersimpan ke OS selection Windows 7, kecuali yang si pemakai bisa ya, setiap mau memakai merubah menjadi Windows 7 terus nggak masalah, dan itu bisa dipakai sampai kapanpun. Tetapi jika si pemakai tidak bisa, mau tidak mau, yang harus kita lakukan adalah dengan mengupgrade Windows. Satu, yang kedua dengan mengganti baterai. Jadi jika memang dananya ada, ya lebih bagusnya untuk ganti baterai. Kita tidak ribet untuk men-setting BIOS lagi. Tetapi jika dana belum ada, lebih bagus dengan mengganti atau mengupgrade Windows ya, menjadi Windows 8. Karena ganti baterai 650 itu yang ori ya, sementara upgrade Windows hanya 50.000. Oke teman, jadi laptop ini tidak muncul menunya tadi ya, seperti yang punya katakan tidak nongol menunya, itu karena dia tidak bisa masuk Windows dikarenakan settingan BIOS-nya berubah menjadi Windows 8. Kira-kira demikian saja. Jadi penyelesaian dari laptop ini dengan merubah settingan dari Windows 8 ke Windows 7. Dan untuk mempermanenkan ini harus ganti baterai atau upgrade ke Windows 8. Demikian saja teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.